Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Wardani, perwakilan kelompok 3, yang mana di sini kami akan menjelaskan aliran-aliran filsafat yang berbentuk PowerPoint. Di sini ada aliran-aliran filsafat. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dibagi menjadi dua: satu, definisi; dua, aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan dibagi menjadi 4: 1. Ontologi, 2. Epistemologi, 3. Aksiologi, dan 4. Logika. Selanjutnya, aliran-aliran filsafat. Filsafat pendidikan dibagi menjadi 2: 1. Definisi dan aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan dibagi menjadi 10, yaitu: pertama, idealisme; 2. Realisme; 3. Materialisme; 4. Pragmatisme; 5. Eksistensialisme; 6. Progresivisme; 7. Materialisme; 8. Esensialisme; 9. Perennialisme; dan terakhir rekonstruksionisme. Di sini ada definisi filsafat. Pertama, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. 2. Filsafat dapat diartikan sebagai cinta kepada kebijaksanaan. Di sini pun ada cabang filsafat. Yang pertama, ontologi. Cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat segala sesuatu yang ada, atau membahas watak yang sangat mendasar atau ultimate dari benda atau realitas yang berada di belakang pengalaman yang langsung, atau immediate express. Kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode, dan sahnya pengetahuan. Ketiga, aksiologi. Aksiologi berbicara tentang nilai dan kegunaan dari segala sesuatu terkait dengan kaidah moral, pengembangan penggunaan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Keempat, logika. Logika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat diambil kesimpulan yang benar. Dan di sini ada definisi pendidikan. Pertama, M.J. Longfellow. 2. Pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya, membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. 3. J.J. Rousseau. 4. Pendidikan adalah pembekalan yang tidak ada pada saat anak-anak akan tetapi dibutuhkan pada saat dewasa. 5. Ki Hajar Dewantara. 6. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang relaras dengan alam dan masyarakat. 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 8. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, adapun di sini filsafat pendidikan idealisme. Pertama, idealisme berpendapat bahwa hakikat kenyataan. 2. Dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau intelijensi. Paham ini mengemukakan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti. 3. Nilai adalah absolut. Apa yang dikatakan baik, benar, salah, cantik atau jelek secara fundamental tidak berubah, melainkan tetapi dan tidak diciptakan manusia. 4. Idealis, memiliki tujuan pendidikan yang pasti dan abadi. Selanjutnya, filsafat pendidikan realisme. Aliran ini berpendapat bahwa dunia rohani dan materi merupakan hakikat yang asli dan abadi.
Filsafat pendidikan materialisme. Materialisme menganggap jika sesuatu itu memang ada, maka adanya itu adalah jumlah yang dapat diamati dan diukur. Oleh karena itu, positivisme hanya mempelajari yang berdasarkan fakta atau data yang nyata. Selanjutnya, filsafat pendidikan pragmatisme. Pertama, pragmatisme merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersifat mutlak. Kedua, dalam pragmatisme, makna segala sesuatu dilihat dari hubungannya dengan apa yang dapat dilakukan. 3. Menurut pragmatisme, pendidikan bukan merupakan proses pembentukan dari luar, melainkan proses organisasi dan rekonstruksi dari pengalaman individu. Filsafat pendidikan eksistensialisme. Pertama, eksistensialisme adalah aliran yang menekankan pilihan kreatif, subjektivitas pengalaman manusia. Kedua, menurut eksistensialisme, pengetahuan manusia tergantung pada pemahamannya tentang realitas, interpretasinya terhadap realitas, dan pengetahuan yang diberikan di sekolah bukan sebagai alat untuk memperoleh pekerjaan, tetapi untuk alat perkembangan dan pemenuhan diri secara pribadi. Selanjutnya, filsafat pendidikan progresivisme. Pertama, progresivisme. 2. Progresivisme berpendapat tidak ada teori realita yang umum, pengalaman bersifat dinamis dan temporal sehingga nilai pun terus berkembang. Ketiga, pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah berasaskan nilai yang telah teruji, keteguhan dan kekuatannya sepanjang masa. Filsafat pendidikan perennialisme. Perennialisme adalah aliran yang memandang bahwa nilai universal itu ada. Pendidikan hendaknya dijadikan sesuatu pencarian dan penanaman kebenaran nilai tersebut. Dan yang terakhir, filsafat pendidikan rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme adalah paham yang memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Kami akhiri. Billahi fisabilillah fastaghfiru khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.